Kalau kita udah tahu tentang kerangka pikirnya Women Peace and Security, elemen yang juga tak kalah penting untuk teman-teman ketahui adalah pilar-pilar di dalam Women Peace and Security. Gampang banget dihafalkannya, ada 4 pilar. Semuanya pakai P dan R gitu ya. Satu adalah pilar pencegahan, yang kedua pilar perlindungan, yang ketiga pilar partisipasi, dan keempat adalah relief dan recovery. Maksudnya adalah pilar terkait dengan respon krisis gitu. Nah, di 4 pilar ini tentu punya spesifikasi masing-masing. Kali ini saya mau menjelaskan pilar terkait dengan pencegahan. Dalam konteks bicara tentang pencegahan, ada sejumlah konsep-konsep kunci atau elemen-elemen kunci yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, catatan umumnya dulu, bahwa di semua proses pencegahan konflik tidak boleh lupa, kita semua harus ingat perspektif gender. Maksudnya juga adalah penting untuk memastikan inklusi perempuan dalam semua aspek pencegahan. Perspektif gender tentu saja akan dipakai di dalam menentukan indikator-indikator konteks pencegahan. Itu klausul yang pertama. Yang kedua adalah catatannya, pencegahan itu ada 2 tipe. Pencegahan dari konflik dan pencegahan dari keberulangan konflik. Dua-duanya berbeda, teman-teman. Yang pertama, pencegahan dari konflik adalah sebuah proses di mana mungkin kita bekerja di wilayah yang tidak pernah mengalami konflik. Maka dari itu dalam konteks Women Peace and Security, semua wilayah menjadi relevan. Karena ada aspek pencegahan di dalam konteks bicara konflik. Jadi bukan nunggu konfliknya ada, baru kemudian kita bicara pencegahan. Nah, kalau yang seperti itu namanya aspek yang namanya tipe yang kedua, pencegahan dari keberulangan konflik. Nah, di pencegahan yang dari konflik ini, maka diharuskan, dipastikan bahwa tidak lupa betul-betul mengelaborasi dan memasukkan pengalaman, aspirasi, dan ide-ide kelompok perempuan dan kelompok-kelompok marginal yang lainnya, termasuk anak-anak muda dan juga anak-anak, even masih dalam konteks anak-anak. Karena konflik tidak pernah melihat apakah usianya berapa. Dia akan menyasar semua usia. Yang kedua adalah pencegahan dari keberulangan terjadinya konflik. Nah, Indonesia ada nggak? Ada dong. Di sejumlah wilayah di Indonesia kita punya sejumlah provinsi yang pernah mengalami konflik seperti Aceh, Lampung gitu ya. Kemudian sejumlah konflik nih meski di wilayah Jawa. Konflik sumber daya alam banyak kita temukan. Kalau teman-teman masih ingat Serikandi Kendeng memperjuangkan lahan mereka untuk tidak diokupasi oleh industrialisasi, maka itu juga bagian dari konflik yang penting untuk kita ketahui. Mungkin teman-teman tentu saja sangat terrecall dengan konflik Dayak dan Madura. Ya, kemudian ada konflik di Poso, Ambon, dan sejumlah wilayah, tentu Papua. Masih sampai sekarang konflik terbukanya juga cukup kuat. Nah, di konteks ini semua, maka penting betul memperhatikan apa yang namanya transitional justice atau keadilan transisi. Ada 4 hal di dalam keadilan transisi yang tidak boleh lupa. Pemerintah perlu memperhatikan ini dan masyarakat sipil perlu terus mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan 1, pengungkapan kebenaran. Penting untuk mengakui bahwa konflik terjadi dan tidak perlu harus denial terhadap situasi konflik. Pernah kita mengalami konflik? Ya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara kita merespon konflik berikutnya. Itu yang membedakan.
Apa makna dari pengungkapan kebenaran adalah tentu saja mekanisme pengungkapan kebenaran perlu ada di negeri ini. Dan tentu di wilayah-wilayah yang lainnya. Karena mekanisme pengungkapan kebenaran ini akan berbeda cara kerjanya dengan mekanisme yang lainnya. Khususnya dalam konteks konflik ada Komisi Rekonsiliasi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah mekanisme yang dipercaya dunia untuk mengungkap sejumlah pelanggaran HAM di wilayah konflik, salah satunya adalah kekerasan seksual. Indonesia punya, ada di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dibentuk di Aceh untuk mewadahi proses yang dikatakan justice, karena ada mekanisme yang jelas pengungkapannya, dan Aceh mengalami sejumlah kemajuan dengan memiliki KKR. Meskipun sampai sekarang tantangannya sangat besar memastikan bahwa temuan KKR diadopsi dan ditindaklanjuti oleh institusi pemerintah. Yang kedua yang penting di dalam transitional justice adalah pada konteks perlindungan dan dukungan jangka panjang untuk korban. Para korban yang sudah memberikan testimoni, mereka membutuhkan keadilan. Keadilan bukan keadilan sesaat, tapi keadilan jangka panjang. Nah, ini diperlukan karena apa? Karena trauma kepada korban itu sepanjang hidup. Bukan hanya pasca konflik selesai, habis itu selesai. Tidak. Ada banyak para korban yang sampai sekarang masih mengalami trauma karena mereka tidak mendapatkan layanan yang maksimal. Dan kemudian itu juga kan ada banyak aspek di dalamnya. Yang ketiga adalah tentu saja penghukuman pada pelaku. Pencegahan penting, pencegahan dalam konteks keberulangan lebih penting lagi. Salah satunya syaratnya adalah bagaimana para pelaku ini dipersekusi sesuai dengan aturan internasional dan juga sesuai dengan aturan yang ada di tingkat nasional. Nah, persekusi inilah kita kemudian akan selalu mendengar ending impunity. Menghapuskan atau mengakhiri impunitas itu salah satu syarat agar konflik tidak terjadi lagi di sebuah wilayah. Dan yang terakhir dalam konteks kita bicara transitional justice adalah adanya komitmen baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melakukan reformasi di dalam kelembagaan negara. Tentu saja kelembagaan negara melingkupi semua aspek ya, yang itu dibutuhkan untuk mendorong upaya transformasi konflik itu berjalan dengan maksimal. Transformasi sosialnya, transformasi ekonominya, transformasi religiusnya juga penting. Artinya kalau sudah bicara itu, reformasi institusi keagamaannya juga perlu untuk diperhatikan. Dan tentu saja education, kesehatan, dan sebagainya. In short, teman-teman, pencegahan dalam konteks Women, Peace and Security meliputi aspek yang sangat luas. Jadi pastikan bahwa segala upaya untuk memitigasi terjadinya konflik ataupun mengurangi dampak resiko dari konflik tersebut kepada perempuan dan anak-anak dan juga kepada kelompok rentan, itu dipastikan menggunakan perspektif gender.